Oke, aku mau opening dulu ya, Zara. Boleh. Oke, halo semuanya. Apa kabar kalian di sana? Yap, kembali lagi di Pondi Podcast Andi. Nah, jadi di sini tuh podcast yang membicarakan tentang musisi-musisi ataupun mengenai hal-hal musik lainnya, ya dibahas di podcast Andi ini. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya, sekarang sudah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, yaitu Zara Lela. Halo Zara. Hai Kak, halo Oke. semuanya. Oke Zara, apa kabar nih? Aku baik, Alhamdulillah. Kakak gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Oke, jadi kemarin itu aku di chat sama Kak Mike juga. Itu kata Kak Mike Mhm. itu kamu akhir-akhir ini lagi sibuk kayak syuting dan lain-lain gitu. Emang benar ya? Kebetulan sekarang banget, karena aku udah kelas 3 SMA, aku tuh lagi sibuk ujian, Kak. Jadi emang aku lagi full 1 bulanan, full ujian gitu kan. Jadi sekarang aku lagi break. Tapi sebelum ujian, emang aku lagi promo-promo film. Kebetulan kan aku baru rilis Januari, akhir Januari gitu, aku baru rilis film gitu. Wah, boleh nggak itu di-spill judulnya apa gitu? Boleh dong, boleh. Udah tayang kok, udah tayang. Oh, udah tayang ya? Oke. Kereta Berdarah itu yang 1 Februari itu ya? Yes, betul. Ya. Wah, sekarang masih tayang nggak itu Kereta Berdarah? Sekarang udah enggak sih Kak, udah enggak. Soalnya kan Oh emang iya. udah kehabisan slotnya. Tapi emang kebetulan, Alhamdulillah, di film itu udah mencapai 1 juta penonton, ditutupi oleh Alhamdulillah. 1 juta penonton gitu. Jadi aku Wah, cukup keren bersyukur dan banget. cukup seneng. Wah, keren banget ini. Nah, guys, jadi seperti yang kita tahu ya bahwa di podcast-podcast lain membahas itu bahwa Zahra ini selain penyanyi ya, itu aktris juga dancer dan lain sebagainya. Nah, Zahra fokusnya ini sekarang kan ada dua ini ya, elemen antara pendidikan dan Mhm. karir. Gimana tuh cara memfokuskan kedua tersebut? Jadi emang sebenarnya, apalagi pas aku lagi sekolah-sekolah gini sih Kak, ya pasti sih capek ya. Iya, Tapi benar. kebetulan aku juga punya tim yang cukup ngerti juga sih, juga cukup ngerti sama situasi aku sekarang. Kalau misalnya aku juga masih sekolah, aku juga masih aku pengen memastikan apa yang aku suka dulu. Aku senangnya di bidang musik, apa di bidang acting ini sebenarnya. Tapi mungkin cara ngebalancing dari antara sekolah sama kerjaan aku yang sekarang ini, mungkin lebih ke aku mencoba untuk memprioritaskan sekolahku dulu Oke, gitu. oke, Jadi aku siap. biasanya kayak kalau misalnya weekdays gitu aku utamain sekolah dulu sampai jam 2, terus habis itu baru boleh mulai aktivitas lainnya atau enggak palingan weekends. Tapi kebetulan karena emang lagi udah mau selesai sekolah, aku kuliah online gitu. Jadi kan Wah, lebih keren fleksibel banget. kan nanti. Iya, iya, keren, keren, keren. Oke. Ngomongin dunia perkuliahan nih, Zara. Nanti Mhm. rencananya Zara ini ada minat nggak mau masuk kayak jurusan musik atau jurusan perfilman dan sebagainya gitu? Jujur banget Kak, aku Iya. enggak. Oh, enggak ya. Enggak, Oke. mungkin bukannya nggak berminat untuk ke arah sana sih. Ya kalau misalnya nggak berminat, aku nggak mungkin ada di dunia industri ini kan ya. Iya, Tapi aku benar-benar. mungkin lebih ke pengen coba suatu hal yang baru gitu loh, Kak. Iya, Tapi tetap jurusan aku yang aku got accepted emang 11-12 sama dunia aku yang sekarang ini, aku ambilnya Ilkom Oh, gitu. Ilkom. Oke, good choice, Zara. Nah, jadi itu dia tadi ya, guys, bahwa time management of Zara ini memang bagus banget ya, patut untuk ditiru. Nah, Zara ini sebagai an extraordinary girl, jadi belajarnya itu memang banyak apa namanya lika-liku kehidupan yang di luar itu dunia akademik, lalu itu ada syuting film dan lain sebagainya. Nah, jadi Zara ini memang it's been a while aku ngefans sama kamu Zara. Thank you. Waktu lagu Move It itu di sekitar tahun berapa ya itu ya? 2017 mungkin ya. 2017 aku udah mulai ngefans sama Zara itu karena memang
asik banget musiknya dan juga Zara itu ngedance-nya wah lihai banget lah gitu jago. Thank you. Oke, Zara. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih proses lagu Move It itu sendiri? Jadi emang lagu Move It itu kan dari awal lagu debut aku di dalam dunia industri ini. Aku Oke. sebenarnya fun fact, aku tuh nggak terlalu suka menyanyi dulu. Aku lebih suka nari. Jadi aku lebih ke Oh dominan iya. nari gitu kan. Terus habis itu, after that, aku dikontak sama temannya ayah. Kebetulan kan ayah kan juga dari band gitu. Jadi aku temennya ayah nawarin aku untuk bikin lagu bareng dia. After that kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, keluarlah Move It itu. Move It itu sebenarnya emang karena awalnya yang dari awal aku nggak seneng nyanyi banget, aku Ya. tuh lebih dominan ke nari sih waktu itu, Kak, gitu. Wah, Dan keren alhamdulillahnya waktu keren. itu emang jarang banget kan anak-anak yang umur 10 tahun nari gitu kan sambil nyanyi Iya gitu. benar-benar. Yang lebih tomboy gitu kan. Iya Jadi iya iya. aku ngerasa emang waktu itu emang sangat pas gitu di waktu yang benar-benar nggak ada orang yang pernah ngelakuin hal seperti itu gitu Iya benar. kan. Jadi ya mungkin lebih ke timingnya pas. Terus juga aku juga ngerasa bahwa belum ada anak kecil tapi aku juga kecil. Ya mungkin lebih yang umur 10 tahun gitu ya Iya kan yang iya belum benar-benar. nari gitu. Oke. Nah, Zara ini memang jalur hidupnya ini sudah gimana ya bisa dibilang enak banget gitu. Jadi podcast yang lain itu aku pernah juga nonton gitu di salah satu podcast itu katanya Zara itu memang ikut sama temen untuk latihan nari gitu intinya maupun misalnya temen itu nari balet kamu ikutin balet dan juga nanti selanjutnya Iya temen iya itu modern betul modern betul. gitu ya. Nah di sini tuh kamu berbeda banget gitu sama ayah kamu. Kamu kan di Musica Studio ya. Mhm. Nah, Yes. ayah kamu di Trinity Optima Production. Ya. Ya, kenapa tuh bisa beda gitu? Karena sebenarnya mau Trinity mau Musika karena mereka kan dua-duanya kan suami istri yang punya ya. Oke, ya, Jadi emang aku apa ya kadang-kadang suka dibantuin sama Trinity, kadang-kadang suka dibantuin sama Musika juga gitu. Tapi emang aku lebih dominannya di-handle oleh Musika. oke. Kenapa? Aku juga nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin emang biar lebih apa ya, lebih variasi aja sih, Kak, gitu. Tapi jujur aku nggak pernah membeda-bedakan kayak, "Ih, kok bapak gue di Trinity sementara gue di Musika ya?" Gitu, nggak pernah sama sekali seperti itu. Karena emang orang-orang yang di belakang-belakang aku ini, mereka juga sama-sama Trinity, sama-sama Musika, gitu. Ya mereka berkolaborasi lah. Iya, iya benar-benar. Nah, itu dia ya kolaborasi antara Musica dan Trinity. Selanjutnya itu gimana sih Zahra ini bisa bertahan sampai di titik ini mempertahankan karirnya baik itu karir di industri musik, Mhm. film, lalu dancing sekarang masih dancing Zara. Dancing aku udah agak jarang sih, jujur, Oh, oke. gitu. Nah, gimana Cara tuh? aku bertahan Ya, susah sih Kak sebenarnya. I think salah satu challenge bagi aku sebagai seorang entertainer yang awalnya dari idola cilik menjadi seorang teenager iya. adalah cara kita maintain, cara kita memperlihatkan image kita di depan banyak orang gitu. Apalagi Oke. zaman dulu kan, bukan zaman dulu sih, apalagi 4 tahun yang lalu kita kan dulu pandemi ya, Iya gitu. benar. Jadi cukup susah banget untuk harus di-maintain, harus terlihat kalau bisa kita tuh masih hidup di dalam social media, Iya, iya, gitu iya. kan. Iya benar. Mungkin sekarang sih lebih tepatnya kita cara cara kita adalah kita memaintain diri kita di social media. Atau enggak, ya kita tetap harus update banget sih sama namanya social media. Kita ngasih tahu ini itu gitu kan. Iya Terus benar. juga tetap harus konsisten sama apa yang kita mau gitu. Jujur Oke. Kak, aku selama aku di dunia entertain ini, aku udah hampir 8 tahun dan Wah, aku rasa itu masih baru lah gitu. Aku nggak iya, iya. sesenior-senior itu. Aku ngerasa bahwa aku tuh labil banget anaknya. Apalagi Oke. di umur 10 tahun, jarak aku umur 10 tahun ke umur 18 tahun ini, aku bener-bener ngerasa kalau misalnya gue tuh labil banget ya. Kadang-kadang gue mau nari terus tiba-tiba enggak. Kadang-kadang gue pengen nyanyi lagu-lagu yang mellow ternyata terus tiba-tiba enggak. Gitu. Gue ternyata pengennya acting doang, nggak mau lanjutin nyanyi.
Itu tuh selalu ada di selama perjalanan aku di karir aku yang sekarang ini gitu. Tapi yang paling pas ya kita harus tetap konsisten konsisten dengan apa yang kita mau dari awal gitu. Oke, siap-siap. Nah, jadi Zara ini pandai sekali ya beradaptasi antara kemauannya dengan kemauan dari orang lain. Nah, ngomongin tadi tuh maintain sosmed ya. Nah, jadi Mhm. kan di sana sosmed itu pastinya ada baik itu fans atau haters. Itu kamu gimana menanggapi soal hal tersebut? Aku awal-awal masuk karir banyak sih Kak yang banding-bandingin aku sama si A, si B, si C gitu Oke, kan. Dan aku selalu ngerasa insecure. Kenapa ya gue dibanding-bandingin mulu? Kenapa sih nggak bisa nerima aja gitu kalau misalnya this is my life gitu. oke. Tapi kesini-sini aku ngerasa bahwa ya mungkin mereka emang ngasih tahu fakta aja sih kalau misalnya aku harus menjadi orang yang lebih baik, aku harus belajar lebih banyak lagi, lebih giat lagi gitu. Tapi kalau misal bener-bener emang fatal banget, udah ke arah-arah physically, ke arah-arah badan, ke arah muka, gitu-gitu kan. Zara kok hidung lu kurang mancung sih? Ih Zara sekarang gendutan deh gitu-gitu. Ya aku lebih cuek aja sih. Iya, iya. Karena menurut aku lebih sakitan kita di-hate sama orang yang kita kenal daripada kita di-hate sama orang yang kita nggak kenal. Iya, benar, benar, benar. Setuju, setuju. Gitu. Ya. Nah, jadi Zara ini tadi kan ngomongin ada sedikit tuh tentang bully. Nah, kebetulan saya juga nih pernah dibully nih waktu SD. Nah, Zara ini Hmm, pernah ngeluarin lagu setelah Mufid ya kayaknya itu No to ya, Bully. Nah, ya betul. itu menceritakan gimana sih kesan pertama Zara itu dibully di SD, SMP atau di mana? Di SD aja atau SMP juga gitu? Aku kayaknya dibully tuh waktu perlahan ke SMP. Iya, Oh, kalau nggak salah. iya, iya. Nah, jadi itu Gitu. kan banyak, ya banyak tuh kan yang kayak ya umur-umur segitu kan masih emang lagi labil-labilnya gitu ya. Nah, kembali lagi ya kita pertanyaannya menanggapi hal itu tadi Mhm. kan soal antara fans sama haters nih. Nah, sekarang Ya. tentang orang yang kita kenal. Tadi kan Zara nyebut sendiri bahwa Mhm. kalau orang yang kita kenal itu memang lebih sakit kalau mereka itu menjudge kita ataupun menghina kita gitu. Gimana? Ya. Aku pas awal-awal tahu kalau misalnya aku dibully tuh aku sakit banget, Kak. Oke, Karena aku kesannya kayak serba salah. iya, iya. Aku dibully karena aku dikatain kalau misalnya aku anaknya yang dangu. Kayak Oh, gimana ya? Mau gua di dunia entertain ini gara-gara bapak gua, mau gua nggak di dunia entertain ini bukan gara-gara bapak gua, dia tetap akan jadi bapak gua terus gitu kan. iya benar. Tapi emang aku ngerasa lebih sakit tuh karena kok berani ya? Aku baru kali itu aku bener-bener ngerasa kok berani ya ada yang ngebully gitu loh. Hmm. Aku dikatain ini, dikatain itu. Mereka tuh sampai bisa bikin grup teks, grup chat Oh, gitu, grup WA. Isinya tuh semuanya untuk ngehina aku semua. wah, Dan itu itu waktu kelas 7. Jadi bayangin Kak, kita masih kelas 7, which is kayak sekitar 12 sampai 13 tahun, bener-bener berani untuk ngomongin hal-hal yang seperti yang gak baik gitu kan. iya iya benar. Ya aku awalnya sakit sih, aku ngerasa kalau misalnya aku bener-bener nggak ada yang bisa aku nggak ada yang bisa aku percaya, I cannot trust anyone. Tapi perlahan-perlahan aku juga sadar kalau misalnya ya emang it's just a phase. Nanti mereka Oke, juga bakal lupa kok iya iya gitu. benar-benar. Aku Oke, tuh nggak ngerti sih Kak sebenarnya dari dulu tuh aku selalu bingung kenapa banyak banget kasus pembulian. Kayak itu buat apa sih? Bener nggak sih Kak? iya Apalagi sekarang kan benar. lagi banyak yang ngetren-ngetren bully-bullying lah di Twitter, di Iya, Instagram, ngasih tahu thread gitu-gitu kan. Yang aku selalu mempertanyakan adalah kenapa mereka seneng ngebully, padahal kan kita nggak ngapa-ngapain juga, iya benar banget gitu itu. loh. Persoalan pendidikan di zaman sekarang ini, baik itu zaman sekarang ya, zaman dulu juga sih udah ada gitu, dan masih Mhm. berkelanjutan gitu. Itu yang bikin resah. Nah, Zara, ini ada pertanyaan nih ya dari temanku, katanya ada yang mau titip pesan. Oke. Coba tanya, ada collab sama Anet lagi nggak? Aku kalau sama Anet, dulu kan waktu itu kan pernah ya single Should I sama dia. Oke, Terus habis itu aku berkelanjutan dengan dari film Kau dan Dia yang ke-1 sama yang kedua, and sooner or later mungkin ada yang ketiga
gitu. Oh, Tapi oke. untuk sekarang yang bener-bener deket-deket ini sih belum ada sih. Karena Anet juga lagi sibuk sama kuliahnya. Dia kan ambil Iya. jurusan teater di IKJ gitu. Oh, Terus iya. dia juga lagi sibuk sama singlenya sendiri. Sementara aku juga lagi sibuk sama sekolahku, terus Iya. juga sama karirku juga gitu kan. Tapi emang sekarang sekarang sih belum ada yang fix banget pengen bikin lagu gitu. Oke, Ya oke. gitu sih. Oke, terima kasih ya atas jawabannya Zara. Ini dari temanku Thank namanya you. Harold ini. Nah, Thank lalu you. di tema besar kali ini yaitu Development of Music Industry in the New Era. Nah, jadi ngomongin Yap. industri musik ini, memang Zara ini kan berkembang di keluarga yang bisa dibilang erat kaitannya sama dunia seni ya. Nah, gimana Mhm. nih? Kayak sekarang Zara udah berada di naungan Musika Studio dan juga ayahnya Zara ini kan sudah bernaung juga di Trinity Optima Production. Nah, itu kan Yes. industri musik di zaman dulu sama zaman sekarang nih gimana gitu perkembangannya kalau dilihat dari kacamatanya Zara. Aku ngerasa bahwa aku terjunnya pribadi sendiri ada di dunia industri ini baru 8 tahun, tapi aku ngerasa benar-benar prosesnya dari kecil gitu kan. Oke. Jadi emang berkembang banget sih Kak. Dan aku ngerasa bahwa aku termasuk orang yang new era karena aku udah menggunakan Logic Pro, aku udah Oh, menggunakan Autotune segala macam seperti itu kan. wah, Tapi kalau masih di zamannya ayah tuh udah masih pakai pakai tape yang oke, bener-bener I kayak see. lo kalau misalnya recording salah tuh harus dipotong, diulangin lagi, seret gitu Iya, kan. Dan emang iya, itu iya benar. emang dulu tuh music menurut aku tuh emang bener-bener harus eksklusif gitu kan. Nggak kayak sekarang di mana kita tinggal download aplikasi, kita bisa teng tong udah jadi lagu Iya gitu benar. kan. Dulu tuh semuanya tuh harus serba perfect, serba bener gitu kan. Tapi aku seneng sih Kak, sekarang tuh banyak yang lebih bisa explore music gitu. Iya, Malahan aku lebih senengnya adalah a lot of Indonesian people sekarang is going international. yes, I Gitu. see. Banyak banget orang-orang yang berseni, bermusik sekarang mereka udah go international gitu. Mau itu Ya, kecil maupun itu besar gitu kan. Jadi aku bener-bener happy sih as a new era. Aku bisa mengalami banyak hal, belajar banyak soal musik gitu kan. iya, iya benar-benar. Oke, tadi ngomongin soal Logic Pro ya itu memang DAW yang sangat-sangat bisa dibilang ya profesional ya. Nah, apakah Zara Mhm. ini punya rencana gitu berkarir secara indie gitu? Maksudnya gimana tuh Kak kalau misalnya secara indie? Kalau secara indie tuh Zara ngeproduksi semua lagu gitu. Terus kalau misalnya major Oh, label itu kan diproduksiin sama orang hmm, ya ya gitu. ya, I see. Aku sekarang ini emang kalau misalnya bikin lagu lirik gitu-gitu emang aku sendiri, aku pribadi Oke. sekarang. Karena aku disuruh belajar bikin musik sendiri biar Wah, keren lebih banget. kalau kata orang mah biar lebih feeling gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau misalnya secara Logic Pro gitu-gitu aku masih belajar sih. Karena kan Iya, emang kita harus nguasain banget ya. iya Kita benar harus banget. belajar soal Melodyne gitu-gitu kan. Kita Iya, harus belajar cara untuk benerin tempo, iya, iya. ngitungin tik tuk tik tuk tik tuk Iya, gitu kan. metronom. Iya, Nah, jadi emang kamu bener-bener menurut aku itu suatu hal yang baru dan susah gitu. iya, Sampai sekarang pun benar. aku tetap masih belajar cara untuk nguasain Logic Pro itu. Tapi selama aku tetap masih pengen belajar, tetap aku lakuin sih. Iya, iya, iya. Nah, bagus banget ini statement dari Zahra tadi. Memang sekarang tuh di industri yang lagi memang berkembang pesat gitu. Nah, jadi kita harus pinter-pinter juga untuk memproduksi lagu sendiri. Ya, coba Kak, aja tapi dulu. kalau misalnya di dunia perkuliahan kakak, maaf ya kak, to cut off. Iya, Kakak juga kayak belajar Logic Pro gitu-gitu nggak? iya, belajar juga. Oh Cuma gitu. iya, tapi beda aplikasi aja gitu. DAW juga Oh I dan lab. see. Ya, Oh dan I see, gitu-gitu. ya. Seru juga ya. Iya, jadi di semester 6 ini memang belajar mata kuliah perekaman musik gitu. Oke. Ya, jadi Kece-kece. memang yang sudah lulus kuliah itu kan banyak tuh kan kayak prospek kerjanya mau tuh jadi guru musik bisa, terus penyanyi kafe bisa, solois bisa, artis Hmm, juga bisa gitu dan lain hmm, sebagainya. Tuh, jadi memang di podcast kali ini juga
saya sedang menjalankan tugas saya sendiri, itu jurnalisme Iya, musik, iya, mata iya, kuliah ngerti, ngerti. jurnalisme musik ya. Jadi buat final exam saya, Zara. Oh, I see. Iya. Oke, Jadi oke. jadi itu kan final exam saya itu kan di bulan mungkin ya dikumpulinnya antara Mei sama Juni gitu. Jadi masih lama banget ini masih Maret kan. Jadi udah mulai nyicil dari Oh, sekarang. aman, aman, aman. Lanjutkan, Kak. Lanjutkan, Kak. Oke, thank you Zara. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, ada nggak musisi yang menginspirasi Zara itu selain ayah Zara sendiri? Selain ayahku sendiri, ya yang Iya, pasti yang paling utama sih ayah ya. Karena iya, kan iya. emang aku kan berada di dunia industri ini kan gara-gara dia, entertain ini. Tapi selain itu aku seneng banget sama Taylor Swift. Oh, I see. Aku juga seneng sama Coldplay. Oke. Terus kalau misalnya Indo, aku seneng siapa ya? Banyak sih, aku seneng Ran. Oh, iya, 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 iya. Aku seneng Kalini, Mahalini, Oke. gitu. Banyak sih. Wah, banyak banget ya yang menginspirasi Zara ini di dunia musik. Nah, selanjutnya itu sekarang ini kan tadi udah ada sedikit obrolan ya sebelum ngerekam ini. Katanya Zara ini ada project gitu ya, film ya gitu. Film apa Hmm. sih yang mau dikeluarin selanjutnya gitu untuk ditayangkan? Untuk sekarang sih belum ada, Kak. Oh, belum Belum ada. syuting juga kebetulan. Oke. Karena kan emang baik lagi Iya, sibuk sama ujian. Aku iya tuh kalau benar. misalnya lagi ujian Kak bener-bener orangnya nggak bisa diganggu. Aku tuh anaknya nggak bisa Wow. multitasking gitu. Jadi Oke. kalau misalnya ujian ada ujian dulu, kerja ya kerja gitu kan. Iya, iya. Makanya dari awal tadi aku bilang aku lebih baik untuk memilih kuliah yang online biar aku tetap masih bisa fleksibel sana sini gitu Iya, ya iya kan. benar-benar. Tapi untuk sekarang sih belum ada film gitu. Oke. Nah, untuk project tadi kan project film nih, project musik itu apakah Zara ada lagu baru lagi? Kan sekarang nih lagi booming-boomingnya nih 3 bulan yang lalu kira-kira ya itu lagu lebih dari teman ya. Itu. Iya, Nah, ada nggak sih Zara project baru lagi tuh, di musik? belum rilis tapi insya Allah bakal ku kerjakan tahun ini gitu. Oke, itu dia ya guys, ya dicatat ya. Memang ada ya ya bocoran-bocoran gimana kalian nanti sebagai pendengar itu mendengar apa yang dirasakan gitulah intinya. Mhm. Nah, pertanyaan terakhir nih, bagaimana Yes. sih proses penggarapan lagu Lebih Dari Teman itu? Lagu Lebih Dari Teman itu berawal dari aku sama Kak Mario sama Ayah ada di Oke. salah satu acara TV gitu Kak, HUT TV Oh, gitu. Terus habis itu aku ketemu Kak Mario dan di situ kita ngobrol banyak banget. Ternyata aku satu frekuensi sama dia gitu. Kita ngobrol dan aku kebetulan suka suka mobil kan. iya Suka iya. mobil kayak vintage cars. Terus habis itu dia cerita-ceritain soal mobilnya. Dia juga ceritain kalau misal dia punya lagu. Iya Dia iya. ceritain dia punya lagu. Terus habis itu, oh mau dong Kak aku mau lagu gitu. Soalnya kan emang waktu itu emang aku bener-bener belum ada single. Belum ada Oke. single Iya. yang pengen ku launch to the people. Oke. Jadi habis itu aku minta lagu sama Kak Mario. Terus akhirnya dikasih sama yang lebih dari teman ini. Bener-bener seru, kita workshop. Dan Iya. kebetulan emang lagu ini tuh emang meant to be for a duet. Bukan aku Oh, single sendirian. oke Tapi oke. emang waktu itu bentrok sama sama salah satu penyanyinya. Terus habis itu Iya. aku kalau misalnya kakak aja yang nyanyi gimana nih? Aduh aku pusing banget nih sama duet partnerku yang itu gitu kan. Iya. Karena kan bentrok-bentrok terus Iya gitu. iya. Terus habis itu kita ketawa-ketawa, ah janganlah, janganlah gitu. Taunya beneran sama dia. Oke oke. Mohon maaf Zara tadi kayaknya ada sedikit audionya nggak terdengar itu tadi. Cuma ya nggak apa-apa lah, nggak usah diulang lagi. Nggak apa-apa. Oh, It's okay. apanya kayak bagian mana tuh? Tadi kurang tahu sih. Intinya pas kamu bahas lagu bareng Kak Mario tadi itu. Mhm. Ya, cuma ya nggak apa-apa lah tadi ada sedikit bagian gitu. Entah di Mau mana diulang kan nggak apa-apa, nggak apa, ayo, ayo. yang bagian kurang denger juga sih. Yaudah, 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 aku ulang ya. Ya, oke. Nggak apa-apa kan Zara? Nggak apa, aman, aman, aman. Nggak apa-apa, aman, aman. Oke.
sekalian ngabuburit kan. Oke, siap. Jadi prosesnya waktu aku sama Kak Mario itu di lagu Lebih Dari Teman berawal dari salah satu HUT TV. Di HUT Ya, TV itu kita tuh ngobrol, aku sama Kak Mario, kita ngobrol banyak gitu kan soal mobil, karena kan aku juga suka mobil. Terus ya. habis itu ada Ayah juga. Ayah tiba-tiba ngomong, Kak, udah nih yuk kita bikin lagu dia sama Kak Mario gitu. Akhirnya Ya. Kak Mario ngasih lagu Lebih Dari Teman. So, aku bener-bener ngerasa bahwa itu lagu tuh cocok banget. Karena tuh aku anaknya bukan yang suka lagu-lagu mellow banget gitu loh Kak. Yang bener-bener ngasih tau Oh, kalau misalnya kita tuh lemah, kita tuh nggak oke. bisa kalau misalnya putus cinta gitu-gitu Iya, kan. iya, Dan iya. ditambah menurut aku itu belum cocok di umur aku yang sekarang ini. Iya, Terus aku ngerasa bahwa lagu ini tuh bener-bener cocok dengan aku Lebih Dari Teman. Walaupun agak galau, cuman friend zone gitu-gitu, tapi namun juga tetap ada groove-nya. iya, iya, Terus habis benar, itu udah benar. kan kita ngobrol, kita sana sini gitu. Kita workshop. Dan fun fact, Oke. sebenarnya awal duet partner aku tuh bukan Kamario. Itu Oh, sebenarnya adalah seseorang penyanyi yang seumuran aku. Karena kan emang bisa. di dunia ini selain kita membuat lagu, kita kan juga Ya, tetap harus ada kreativitas yang ada di cara kita promosinya, how we advertise the song, gitu kan. iya, Jadi emang waktu benar-benar. itu aku nyari cowok yang seumuran aku, tapi gara-gara itu akhirnya kita bentrok, kita nggak ada jadwal yang pas gitu. Terus habis itu aku Ya, bercandain dong sama kamarnya, Kak, udahlah kakak aja nyanyiin lagu Lebih Dari Teman ini bareng aku. Terus habis itu ya ya. udah. Terus habis itu dia awalnya nolak, ah nggak mau gitu, ketuaan gitu. Terus habis Iya, itu iya. ya udah ternyata jadinya Kak Mario. Wah, keren banget itu Zara. Nah, jadi memang Zara ini kalau untuk lagu itu memang dari karakter Zara sendiri dan juga itu Zara milihnya yang easy listening gitu, bener ya? Ya. Ya. Oke Zara, tadi kan udah pertanyaan terakhir nih. Jadi sekarang coba dong tolong ada closing statement sedikit gitu apa? Closing statement. Menurut aku, I think berada di dunia industri ini, aku belajar tuh nggak cuman soal musik, tapi Oke. juga aku belajar soal cara kita untuk bergaul, cara Iya. kita untuk maintain diri kita sendiri, how we treat ourselves in front of people, cara Oke. kita kontrol emosi kita, gitu. Jadi Ya. nggak hanya belajar soal musik, tapi juga belajar soal kehidupan kita sendiri. Iya, Gitu iya. sih sebenarnya sih. Dan menurut aku Wah, musik ini tuh lebar banget, banyak banget hal-hal yang kita bisa ketahui dan kita bisa explore, gitu. Jadi oke. bagi teman-teman yang di sini yang nonton podcast ini, yang pengen bermusik, I think it's a great thing to go. Gitu. Oke, oke. Nah, itu dia ya guys, bagus banget closing statement dari Zara ini. Nah, mohon maaf banget ya Zara ini tadi berapa menit? Kira-kira 30 menitan ini ya kayaknya ini. Mhm. Aku soalnya udah bilang sama Kak Mike 20 menitan. Maaf ya Loh, Zara. nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa, aman aman aman. Nggak aman. Oh, Mike emang kadang-kadang suka gitu. Padahal aku sebenarnya aman, nggak ngapa-ngapain juga. Gitu. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih banyak Zara atas kesempatannya. Thank you Terima Kak, thank you ya. ya. Semangat Oke. kuliahnya. Thank you juga Zara. Semangat juga Salam buat sekolahnya. semuanya ya. Semangat, semangat, Oke. semangat, semangat posanya. Oke, titip salam juga Aku buat izin live semuanya. ya. Oke, terima kasih banyak. Dadah. Thank you. Dah. Salam sejuk.